Halo semuanya, perkenalkan aku Michael Fernando Butar-Butar, aku dari Prodi Manajemen Aset Publik. Nah, kali ini aku akan membahas mengenai aggregate demand dan aggregate supply menyambung video pembahasan sebelumnya. Sebelumnya kan kita udah nyampe di kurva apa saja sih yang buat ID shifting. Nah, sekarang kita lanjut ke active learning. Kita lanjut aja, simak yuk. Oke, di sini ada beberapa kasus ya. Ada kasus ABCD dan apa aja sih yang ditanya tuh apa yang efeknya tuh apa ke kurva AD ini. Nah, yang pertama, subsidi sekolah untuk anak miskin. Oke, jadi kan ketika subsidi sekolah untuk anak miskin berhenti ya, otomatis kan anak-anak miskin ini jadi semakin sulit nih untuk mencapai pendidikan. Otomatis itu akan membuat permintaan terhadap pendidikan itu berkurang karena mereka mikir lagi untuk bayar pendidikan itu kan jadi mahal karena nggak ada subsidi ini. Juga itu akan mempengaruhi permintaan, mungkin kayak permintaan alat-alat sekolah, mungkin kayak pakaian sekolah dan juga alat-alat tulis. Jadi itu bakal berkurang juga. Sehingga kurva AD ini bakal shifting ke kiri nih. Lanjut. Nilai tukar Indonesia jatuh. Oke. Ketika nilai tukar Indonesia jatuh, berarti kan harga-harga dalam negara kita ini bakal jadi murah bagi negara lain gitu. Ketika harga barang-barang domestik dipandang murah oleh negara lain, otomatis mereka cenderung mau impor dari kita kan, karena mereka lihat oh ini barangnya lebih murah nih, mending kita impor dari negara itu. Jadi mereka bakal mengimpor dari negara kita dan ekspor kita jadi naik nih di sini, sehingga faktor NX itu bakal naik, sehingga kurvanya bakal shifting ke kanan gitu. Kurva NX itu ekspor impor ini di GDP. Kemudian yang ketiga, meningkatkan nilai real atau meningkatkan nilai real. Meningkatnya nilai real akan meningkatkan kesejahteraan real. Oke. Ini ada hubungannya dengan efek kesejahteraan atau dual effect. Jadi kan dual effect itu pada materi sebelumnya, ketika harganya turun akan meningkatkan permintaan barang jasa. Nah, itu tuh nggak buat nunya shifting, kurvanya shifting. Jadi itu cuma bergerak along the curve lah istilahnya. Kayak gini. Ketika orang-orang itu ngelihat harga barang itu turun, berarti ya permintaannya naik kan. Ya udah, ketika mereka itu kayak perbandingan harga aja. Ketika harga satu barang turun, ya permintaannya bakal naik. Ini kayak hukum permintaan lah anggapannya. Jadi ya along the curve aja, perubahan P maka pergeseran di titik di kurva aja. Cuma ini anggapannya harganya berubah gitu loh, harganya doang yang berubah. Jadi itu bakal menggeser titik di kurva, bukan buat shifting lah anggap bilang gitu. Terus yang terakhir nih, pemerintah ubah pajak penjualan menjadi pajak atas bunga, dividen, dan capital gains. Atau bisa kita fokuskan di sini aja nih. Kita fokuskan di sini. Pajaknya diubah. Berarti pajak penjualan tuh nggak ada. Diubah jadi pajak atas bunga, dividen, dan capital gains. Otomatis orang nih jadi membeli barang lebih mudah kan karena nggak ada pajak penjualan lagi nih. Pajaknya udah dipindah gitu loh jadi bunga, dividen, dan capital gains. Fokusnya nih ke investasi nih. Berarti otomatis kita kalau mau beli barang lebih murah karena nggak ada pajak penjualan lagi. Jadinya konsumsinya naik dan ID-nya shifting ke kanan gitu. Next. Nah, kita masuk ke kurva AS atau aggregate supply. Kurva AS curve. Ini pembarusan kata nih. AS curve menunjukkan total jumlah barang atau jasa yang diproduksi di setiap level harga. Oke, seperti yang kurva AD kan menunjukkan keseluruhan barang jasa yang diminta pada setiap level. Sementara AS ini jumlah barang jasa yang diproduksi keseluruhannya pada setiap level harga. Jadi AS ini, nah di AS ini ada perbedaan. Pada jangka pendek dia bakal upward gini atau slope-nya positif. Sedangkan pada jangka panjang dia akan vertikal. Nah, kenapa bisa begini? Oke. Jadi pada jangka panjang long run aggregate supply itu disebut outputnya nih adalah the natural rate of output atau potential output atau juga full employment output. Jadi ini adalah jumlah output yang dihasilkan saat pengangguran itu sudah pada skala natural atau skala alami. Ini bakal kita bahas lagi. Oke. Jadi
YN ini. YN ini adalah GDP natural atau output naturalnya. Ini kan ditentukan oleh jumlah labor, physical capital, natural capital, dan I ini efisiensi atau tingkat teknologinya. Nah, kenaikan P itu nggak bakal ngefek ke output lagi. Jadi ketika harganya naik atau harganya turun, itu nggak ngefek ke output. Kenapa? Ini teori ekonomi klasik. Karena ketika sudah mencapai titik ini atau jumlah natural atau alami ini, itu tuh eh, produksi tuh nggak dipengaruhi harga lagi karena mereka tuh udah optimal. Bayangkan begini, sebuah perusahaan roti nih memproduksi 10.000 roti tiap harinya. Nah, mereka ini udah capai kapasitas maksimumnya atau potensi maksimumnya karena cuma sudah punya alat yang memadai, tenaga kerjanya sudah maksimal gitu. Nah, ketika terjadi misalnya peningkatan harga, itu tuh mereka nggak bakal naikin harga karena udah maksimum gitu kan. Terus ketika ini dalam kasus mereka vertikal ini dalam kasus tidak terjadi inflasi atau deflasi karena inflasi itu bisa dianggap sebagai pemaksaan atau menambah produksi tadi, dan deflasi itu bisa kita anggap sebagai gangguan. Anggapannya begini, ketika suatu perusahaan menambah produksinya, memaksimalkan, misalkan perusahaan roti tadi memaksimalkan produksinya jadi 24 jam gitu kerjanya, otomatis kan mesin-mesin ini bakal kerja terus yang bakal bisa buat rusak. Terus pekerjaannya juga pasti bakal lelah, jadi itu kita anggap sebagai pemaksaan. Jadi itu ketika harganya naik misalnya, jadi mereka memaksa produksinya menambah, jadi itu masih belum pada titik optimumnya begitu. Lalu ketika terjadi deflasi, deflasi itu kan ketika harga itu turun. Nah, ini bisa kita bilang sebagai gangguan. Jadi ketika terjadi deflasi, anggap aja itu kayak mesinnya rusak nih atau ada pegawai yang sakit, otomatis uh, produksinya nih berkurang kan. Nah, itu bakal membuat titiknya ini enggak pada kondisi yang seimbang atau optimum. Jadi long run AS ini itulah kondisi ketika tidak terjadi itu inflasi atau deflasi demi itu gitu. Jadi dia tuh sudah optimum, jadi harga itu nggak ngaruhin lagi gitu. Next, tapi LRAS ini tetap aja gitu loh bisa shifting ke kanan gini. Contohnya tuh ketika imigrasi. Nah, kan tadi harga nggak ngaruh, tapi dia tuh masih bisa ngaruh oleh labor capital, physical capital, natural resource capital, dan efficiency of technology. Jadi ini contohnya ada terjadi imigrasi, otomatis kan labor capital naik dan dia bisa menambah tenaga kerja sehingga outputnya bisa ditambah lagi gitu. Terus ini ada faktor-faktor yang bisa menggeser kurva AS. Faktor L misalnya, terjadinya imigrasi yang kayak tadi. Terus misalnya terjadinya baby boomers, generasi baby boomers yang pensiun, otomatis labor capitalnya itu berkurang, jadinya produksinya berkurang juga. Terus misalnya ada kebijakan pengangguran dari pemerintah yang membuat labor-labornya ini nambah lah atau keahlian ini bertambah sehingga outputnya ini jadi bisa ditambah lagi gitu. Terus ada perubahan di K atau H, misalnya investasi peralatan, alat-alatnya nambah, otomatis efisiensinya bisa ditambah lagi untuk menghasilkan produk yang berproduk tambahan gitu. Terus banyak yang sekolah, banyak banyak manusia-manusia yang bisa jadi tenaga kerja tambahan atau keterampilan yang lebih lagi untuk digunakan untuk memproduksi. Terus ada contohnya lain nih, pabrik stop karena banjir, otomatis kan nggak bisa digunain nih, jadinya outputnya bakal berkurang gitu. Terus ada contoh lagi di N, ada cadangan tambang lagi, jadinya faktor produksinya bertambah, jadinya dia bisa produksi lagi perusahaan-perusahaan. Terus ada contoh lain, kurangi impor minyak. Minyak nih kita anggaplah di sini sebagai faktor produksi juga. Jadi ketika impornya dikurangi, otomatis faktor produksinya berkurang, jadinya nggak maksimum juga anunya produksinya, jadinya shifting juga ke kiri gitu. Terus ada perubahan cuaca nih yang membuat masa panennya menjadi panjang. Nah, ini membuat produksinya makin banyak, misalkan produksian lah padi begitu. Terus ada perubahan I, teknologi. Misalkan ada ditemukan teknologi baru nih untuk bertani, otomatis kan kayak lebih efisien untuk produksi hasil pertanian, jadinya outputnya bertambah gitu. Next slide. Kurva ADAS, fluktuasi. Nah, pada jangka panjang teknologi akan menggeser LRAS ke kanan. Pertumbuhan jumlah uang akan men-shifting AD. Hasilnya dampak inflasi dan pertumbuhan PDB. Oke.
Kita lihat di sini ada kurva AD dan kurva AS pada jangka panjang. Jadi pada jangka panjang kita harus bisa membedakan nih. AS itu fokusnya bukan ke harga lagi. Pada jangka panjang, aggregate supply fokusnya ke output. Contohnya gini kan, teknologi ada inovasi teknologi nih yang buat outputnya bertambah. Jadi pada jangka panjang aggregate supply itu cuma shifting ke kanan, nggak kayak upward lagi. Terus pada aggregate demand itu fokusnya ke harga. Jadi ketika ada pertumbuhan uang kayak gini, price 1990 ke price 270, itu dia cuma shifting juga. Tapi dia kurvanya tetap miring gini, bukan kayak aggregate supply gini, beda dia. Nah, hasilnya dampaknya kan inflasi nih, kayak pertumbuhan uang ini dan pertumbuhan PDB. Ini hasil dari teknologi tadi gitu. Jadi itu misalkan sama-sama shifting ke kanan, nih bakal terus naik ke kanan begini. AD-nya ya shifting ketika terjadi pertumbuhan, terjadi inflasi, AD-nya shifting ke kanan. Tapi kalau terjadi deflasi misalnya dia shifting ke kiri. Sedangkan AS dia tuh nggak dipengaruhi harga lagi, dia vertikal gini. Tapi dia dipengaruhi oleh kayak faktor-faktor tadi kayak teknologi, terus physical capital, labor, natural resource capital, itu yang bakal ngaruhin dia shifting ke kanan atau ke kiri gitu. Nah, ini kurva AS dalam jangka pendek. Jadi kurva AS dalam jangka pendek itu arahnya up slope gini, upward sloping. Nah, ini 1-2 tahun kenaikan P sebabkan peningkatan P barang dan jasa. Ini kayak hukum penawaran lah pada pasar biasanya. Dalam jangka pendek dia masih miring gini, masih naik ke atas. Jadi ketika terjadi naik, ya dia bakal naikin output kan. Produsen bakal respon itu, terjadi peningkatan harga ya dia naikin produksinya supaya mendapatkan keuntungan. Nah, itu beda dengan jangka panjang karena udah optimal begitu. Terus, kenapa penting? Jika AS tegak, perubahan AD tidak menyebabkan fluktuasi pada output. Jika AS miring, perubahan AD ngefek ke output. Nah, AS tegak ini berarti long run ya. Kalau dia AS miring berarti masih short run. Katanya AS tegak, perubahan AD tidak menyebabkan fluktuasi pada output. Nah, ini contohnya ini yang LRAS. Yang Y1. Ini kan ada ADHI, ada AD1, AD ini. Nah, ketika sudah dalam jangka panjang, ya dia nggak, outputnya tuh nggak fluktuasi lagi dengan perubahan harga. Kan AD-nya ini fluktuasi karena ada perubahan harga. Sementara LRAS dia tuh nggak fluktuasi lagi karena perubahan harga, karena dia tuh bukan dipengaruhi harga lagi, tapi kayak faktor-faktor produksi tadi, kayak teknologi, labor, natural resource dan lain sebagainya. Sedangkan ketika dia masih short run atau masih miring, dia tuh bakal ngaruh harga ini. Jadi perubahan AD itu bakal ngefek. Misalkan dia AD-nya bergerak nih, shifting nih. Misalkan AD1 ke AD LO ini. Nah, nih lihat SRAS ya juga bakal pindah nih titiknya. Gitu. Dia sebenarnya di sini bakal ada SRAS yang kedua gitu misalnya. Dia bakal ada perubahan lagi menyesuaikan permintaan agregatnya ini. Gitu. Coba kita lihat di next slide. Nah, di sini ada penjelasan nih kenapa AS-nya nih miring dalam jangka pendek. AS yang ini SRAS. Jadi 3 teori. Yang pertama adalah sticky wedge theory, yang kedua adalah sticky price theory, dan yang ketiga adalah misperception theory. Oke, kita bahas saja. Yang pertama, sticky wedge theory. Sticky wedge theory ini teori gaji lengket lah kalau bahasa Indonesianya, atau gajinya tuh nggak mudah berubah nih di dalam jangka pendek. Kenapa gajinya ini nggak mudah berubah? Karena biasanya kan gaji itu udah ditentukan dengan kontrak, jadi nggak mudah diubah karena udah ada kontrak gitu, dan udah ditentukan dengan UMR dan juga berdasarkan norma-norma sosial gitu. Nah, jadi ketika terjadi price-nya ini lebih dari price expectations atau harga aktualnya ini, harga barang dan jasanya ternyata lebih nih daripada harga yang diharapkan, maka revenue perusahaan misalnya itu kan bakal naik nih.
sementara upah gajinya tetap karena ada kontrak tadi. Nah otomatis perusahaannya untung kan, karena mereka untung dia bakal menambah output lagi nih dengan nambah labor contohnya. Jadi dia nambah tenaga kerja, sehingga dalam jangka pendek ketika terjadi price ini lebih daripada expectation, atau dia tuh gajinya tuh ternyata lebih dari harganya ini ternyata lebih dari harga yang diharapkan, tuh terjadi kenaikan harga, dia bakal meningkatkan outputnya. Makanya dalam jangka pendek masih miring. Ini salah satu teori yang menjelaskan itu. Terus yang kedua, sticky price theory. Harga barang itu nggak gampang berubah. Ini karena adanya menu cost, harga untuk menyesuaikan. Nah, menu cost itu kan seperti yang kita ketahui pada materi sebelumnya, di pembahasan materi lainnya, itu adalah menu cost itu adalah harga yang diperlukan untuk mengubah misalkan gini, misalkan sebuah restoran itu punya tabel harga gitu kan, katalog harga. Ketika terjadi perubahan harga, entah itu inflasi atau penurunan harga secara keseluruhan, otomatis mereka harus mengubah harganya kan. Dan membuat perubahan harga itu tentunya mereka harus ngeluarin uang. Misalkan dia memproduksi katalog baru, mengubah tabel-tabelnya, itu kan perlu uang. Itulah yang disebut menu cost. Nah, sementara harganya mereka ini udah dibuat berdasarkan harga yang diekspektasikan. Jadi ketika money supply naik atau peredaran uang bertambah, jadinya tingkat harga kan naik nih. Ini contohnya ya, tingkat harga naik berarti inflasi nih. Nah dalam jangka pendek, perusahaan yang tanpa menu cost, yang tanpa tadi kayak nggak perlu katalog menu atau katalog harga, mereka ya bisa aja naikin harganya seketika, karena mereka nggak perlu biaya ngeluarin biaya menu cost itu. Sementara perusahaan yang dengan menu cost, mereka harus nunggu nih supaya harganya naik, uh, perusahaan dengan menu cost menunggu hingga harga naik. Saat menunggu harga lebih rendah. Oh begini, ketika perusahaan dengan menu cost ini ngelihat nih harganya naik, bisa aja mereka nih nggak langsung serta merta naikin harga karena menu cost tadi, mereka pikir mahal. Nah ketika mereka nunggu ini, berarti harga mereka ini ternyata kan lebih rendah daripada harga pasar, karena mereka nggak naikkan harganya karena menu cost tadi. Nah dalam proses penungguan ini, harga mereka kan lebih rendah. Otomatis yang dilihat orang, oh ini harga, misalkan oh harga restoran ini ternyata lebih murah daripada harga pasar, otomatis orang-orang bakal cenderung ke restoran itu, permintaan restorannya bakal meningkat gitu loh. Harga lebih rendah ya, terus permintaannya meningkat, outputnya bakal meningkat juga. Mereka bakal mikir mereka tuh untung begitu loh. Jadinya output dan labornya bisa ditingkatkan. Itulah kenapa ketika harganya naik, ketika harganya ya ini naik, nah mereka bakal meningkatkan outputnya begitu. Ini dua teorinya. Terus teori ketiga bakal kita sambung di video berikutnya.